Kembali bersama kami dalam Lunch Talk pemirsa dan masih bersama dua narasumber saya. Ada Pak Gede Surata, Sesdijen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta ada Pak Willy Aditya, anggota DPR RI Komisi 1. Ini saya kembali tadi ke Pak Willy. Pak Willy? Pak Willy? Ya, oke, saya lanjutkan. Ya. Ya, ini tadi Pak Willy kembali tadi ya, bahwa sebenarnya tadi Pak Gede juga sudah menjelaskan sebenarnya ada dasar-dasarnya juga terkait dengan hal ini, sehingga akhirnya dari Kementerian Dalam Negeri pun cukup mengatakan bahwa ini cukup aman lah untuk memberikan beberapa data, walaupun ada juga data-data yang memang tidak sepenuhnya diberikan seperti itu. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Bahwa tadi Anda mengatakan bahwa harus juga seizin dari masyarakatnya sendiri sebenarnya. Mbak, saya selaku wakil rakyat memiliki fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Kalau kita berkaca dalam perspektif Undang-Undang Adminduk, dalam perspektif Undang-Undang Adminduk itu kan Kementerian Dalam Negeri menyajikan, bukan memberikan akses. Itu yang harus perlu kita garis bawahi. Jadi jangan kemudian karena faktor niat baik satu dengan niat baik yang lain, tadi dibilang amanah, ya apa fungsi pengawasan gitu ya. Saya sebagai anggota DPR, tugas saya melakukan pengawasan secara detail. Bahwasannya Undang-Undang satu dan undang-undang yang lain harus kita pastikan dijalankan seperti apa. Maka kemudian dalam perspektif ini menyajikan itu berbeda dengan memberikan akses. Itu dalam pemahaman saya. Nggak tahu nanti kalau dalam pemahaman Kemendagri seperti apa. Kewenangan yang diberikan undang-undang untuk data tertentu yang tidak mengidentifikasi secara spesifik. Tadi Mang Pak Gede sudah menjelaskan. Nah, di ranah inilah kemudian apa detailnya, siapa yang mengawasi itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena ada juga memberikan data kepada 13 perusahaan, ada 3 fintech di sana, itu benar-benar harus diawasi, Mbak ya. Nggak mungkin hanya ini kan bukan hanya based on trust ya. Tapi kita sebagai sebuah negara hukum tentu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur rule of game-nya gitu. Nah, jadi secara utuh identifikasi yang spesifik itu memang tidak boleh. Tapi data-data apa saja ini kan harus jelas ya, Mbak. Saya nggak tahu apakah kemudian Kemendagri dalam hal ini juga sudah melakukan konsultasi dengan Komisi 2 ya, atau lintas komisi. Yang jelas ini kan menjadi catatan kami di DPR. Oke. Begitu. Baik. Kembali ke Pak Gede, ini menanggapi apa yang dikatakan Pak Willy. Ini memang benar, bagaimana nanti pengawasannya? Bagaimana Anda meyakinkan kepada masyarakat bahwa data-datanya betul aman, pengawasannya bahwa data yang sudah diberikan juga ini tidak akan disalahgunakan juga. Nah, ini bagaimana pengawasannya nanti, Pak? Baik, Mbak. Seperti ini. Mungkin ada sebelum merespon Pak Willy, ada yang harus kita luruskan. Satu yang diluruskan itu adalah yang Mbak sampaikan tadi. Kemendagri memberikan hanya beberapa data. Tidak. Jadi saya katakan tidak memberikan data. Bukan beberapa, apalagi semuanya. Jadi Kemendagri itu diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses. Bukan memberikan data. Nggak ada kewenangan memberikan data. Sedikit maupun banyak. Itu klarifikasi satu. Yang kedua, hak akses. Nah, menyajikan itu seperti Pak Willy sampaikan tadi benar. Salah satu adalah kewenangan yang diberikan adalah menyajikan data kependudukan bersih setiap semester. Itu sudah dilakukan. Nah, kemudian kewenangan-kewenangan lainnya adalah Kemendagri diberikan kewenangan untuk memberikan hak akses. Apa yang diakses? Gitu. Jadi bukan begitu diakses dia masuk ke server atau database kependudukan, dia bisa mendapatkan semuanya. Dia bisa melihat, tidak demikian. Jadi kalau saya sebagai perusahaan atau perbankan berhadapan dengan konsumen, mengaku namanya, mengaku alamatnya, mengaku jenis kelamin dan seterusnya. Ini seringkali, mungkin di atas 90% kejahatan-kejahatan perbankan dimulai dari sini. Nah, inilah
pihak perbankan diberikan hak akses ke data kependudukan. Apakah data yang bersangkutan itu valid atau tidak? Jangan-jangan ngaku Iwan namanya Anton. Kurang lebih seperti itu. Sehingga begitu diakses, seperti fintech tadi yang disampaikan oleh Pak Willy tadi, dia akan mendapatkan data konsumennya yang ada di hadapan mejanya itu sesuai atau tidak. Jadi itu yang ditekankan. Nah, sehingga lembaga-lembaga perekonomian, perbankan, keamanan dan lain sebagainya itu tidak tertipu tanda petik terkait dengan pengakuan seseorang yang akan menjadi nasabah. Seperti itu. Jadi mungkin ada klarifikasi terkait dengan apa yang dimaksud akses, apa yang maksud akses data bukan pemberian data. Jadi demikian Mbak penjelasan tambahan. Ya itu dia, sebenarnya kita harus menyamakan dulu sebenarnya terkait dengan apa sebenarnya yang memang tadi ya, akses yang diberikan atau memang datanya atau seperti apa, ini memang harus satu arti ya atau satu definisi sebenarnya agar bisa sejalan. Tapi mungkin ini tanggapan Anda mungkin Pak Willy, sekaligus juga dengan sejauh mana sih sebenarnya pembahasan dari DPR juga bersama Kominfo mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi ini kan juga mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi ya data-data kita, data-data masyarakat tentunya. Dan pembahasan ini sudah cukup panjang sebenarnya kan Pak Willy? Surat Presiden sudah mengirimkan surat kepada DPR dan sekarang fraksi-fraksi di DPR sedang menyusun daftar inventaris masalah. Kita targetkan Agustus ini akan selesai gitu 2 masa sidang. Untuk kemudian kenapa ada hal-hal yang kalau kita baca gitu ya dari dinamika yang terjadi, kita benar-benar harus melakukan suatu hal terobosan. Kenapa? Karena ada relasi sosial yang berkembang gitu. Kesadaran warga kita terhadap data itu menjadi penting, dan kemudian di dalam hal ini juga ada Komisi Perlindungan Data ya. Kalau kita belajar dari sistem parlementer, data itu komisi itu ada di parlemen gitu. Tapi dalam sistem presidensial itu ada di bawah ombudsman atau ada komisi independen. Ini yang kemudian apa yang Pak Gede tegaskan tadi, kita akan melakukan pengkajian secara seksama di mana kemudian komisi independen pengelolaan data ini akan kita insert dengan adanya Permenpan, bahwasanya kita tidak boleh membuat komisi baru. Ini kemudian apakah di KIP, apakah di ombudsman, atau kemudian karena dia juga memiliki fungsi penindakan, apakah di pengadilan gitu. Ini kami di Komisi 1 benar-benar sedang melakukan pengkajian yang lebih mendalam. Karena apa? Kita tidak benar-benar mengatur privasi warga negara dari abuse of state dan abuse of market. Itu Mbak, bagaimana penyalahgunaan dari negara. Penyalahgunaan dari negara itu adalah ancaman politik, karena sekarang mungkin tadi Pak Gede memberikan ilustrasi itu hanya validasi dan verifikasi data terhadap beberapa jenis usaha ya. Tapi kemudian sekarang kan ada pilkada, besok ada pilpres, ada pileg, itu dengan at any time gitu, sewaktu-waktu bisa kemudian penyalahgunaan data itu dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Maka kemudian dia harus diatur sedetail mungkin. Yang kedua oleh market sendiri ya. Itu lebih dinamis ya. Karena apa? Datanya tidak hanya semata-mata data formal yang ada, tapi dia lebih data yang dinamis berupa behavioral gitu. Misalnya Pak Gede menggunakan Google gitu, dia terrecord jalan dari rumah sampai ke Medan Merdeka itu mampir di mana saja, isi bensin di mana saja, kalau suka berbelanja ukuran sepatunya berapa, ukuran bajunya berapa, itu terrecord semua. Maka kemudian itu yang harus dilindungi. Jadi kami memang dalam proses memberikan menyusun di fraksi dan kemudian meminta masukan yang lebih luas dari publik, melakukan dialog secara intensif. Semoga ini menjadi lompatan yang baik bagi kita dalam bernegara. Sekian mungkin dari saya. Baik Pak Willy. Saya terakhir ke Pak Gede, closing statement dari Anda. Mungkin ini Anda menjadi sebuah momentum Anda untuk tadi ya menjelaskan, atau mungkin adakah harus duduk bareng terkait dengan hal ini sehingga tidak ada kesalahpahaman juga sebenarnya Pak Gede?
Demikian sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Willy yang terhormat anggota Komisi 1 ya. Jadi kita kembali lagi di awal tadi saya menyatakan bahwa kita harus senang karena semakin banyak yang memberikan perhatian terhadap perlindungan data ini, padahal sebenarnya memang sudah ditekankan dalam Undang-Undang 26 tahun 2002, Undang-Undang 23 tahun 2006. Sejak itu kita sudah mewanti-wanti betapa pentingnya data pribadi. Nah sekarang sudah semakin banyak dengan adanya RUU PDP. RUU PDP itu kita bahu-membahu dengan Kominfo untuk menyusun tuh detail sekali bagaimana Undang-Undang 23 tahun 2006, Undang-Undang nomor 4 tahun 2013 itu yang sudah juga mengandung perlindungan data pribadi diperkuat oleh undang-undang ini. Jadi dari pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14. Ini hak-haknya pemilik data pribadi itu diatur di sana. Itu sangat baik. Kemudian disanksi, kemudian pasal 61, sanksinya yang mengumpulkan itu dendanya saja 50M, tetapi waktu di Undang-Undang Adminduk tidak sebesar itu dendanya. Kemudian mengungkapkan data pribadi menggunakan malah 70 miliar dan 7 tahun penjara. Waktu Undang-Undang Adminduk tidak sebesar itu. Jadi ini adalah suatu lompatan seperti Pak Willy katakan tadi, bahwa kita menuju bagaimana kita bisa melindungi data pribadi penduduk, karena memang itu adalah di samping hak asasi itu memang adalah amanat undang-undang yang harus kita jalankan. Oke. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gede dan juga Pak Willy telah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Semoga ini juga menjadi sebuah jalan terang lah. Apakah memang yang terkait dengan pemberian akses data ini, apakah memang harus diperbicarakan lagi atau seperti apa? Ini memang kita tunggu ya Pak Gede dan juga Pak Willy. Dan kita tunggu tentunya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini Pak Willy. Dan pemirsa, demikian tadi Lunch Talk bersama atau dialog kami bersama dengan Pak Gede dan Pak Willy. Lunch Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.